Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh. Waalaikumsalam. La ilaha illa anta subhanaka inni kuntu minadz dhalimin. Selamat sore teman-teman media menjelang berbuka. Pertama, tadi saya dan Rahmat sudah berkomunikasi dan berkoordinasi dengan penyidik dalam hal ini Kasubnit yang menangani laporan saya terhadap saudari Nikita Mirzani di respon dan sudah disampaikan bahwa surat pemberitahuan pemeriksaan karena yang bersangkutan sekarang sedang berada di Tahti di Polda Metro, tepatnya di Tahti Narkoba, maka surat dimaksud telah disampaikan untuk dilakukan segera pemeriksaan terhadap saudari Nikita Mirzani dugaan penganiayaan yang dilakukan terhadap saya. Dan tadi saya sudah bertemu dan berbicara juga dengan Pak Kapolres, sudah chattingan, ketemu juga tadi kalian lihat, confirm bahwa setelah pemeriksaan dia naik sidik. Karena kalau tidak naik sidik, saya akan teriak lagi. Teriak dalam pengertian saya akan melakukan tindakan yang menurut saya ini tidak boleh lagi terlalu lama. Karena sudah berjalan 2 bulan lebih. Gitu ya, Mak, ya, waktu itu ya. Jadi tadi sudah bertemu langsung, dan karena dia 2 kali dipanggil tidak datang, maka gelar memerintahkan periksa dia dulu. Meskipun hasil gelarnya itu sudah mengarah kepada naik sidik. Dan saya tidak mau kalimat-kalimat nanti-nanti, maka saya tanya tadi, ada Bu Ade ya, bahwa confirm. Kalau nggak confirm, wah ini berarti ada permainan. Pasti saya akan lawan. Jelas. Adapun kaitan dengan saya dan dia, urusan saya mau bertemu, saya ulangi lagi. Itu ada hal yang berbeda. Saya ingin mencari titik temu dari, ya ingat ya, dari kisruhnya. Titik temu bukan berdamai, titik temu untuk mencari mata rantai, benang merah, siapa berbuat apa, itulah yang ditindak dalam kisruh dunia sekitar saya. Poin pentingnya sekali lagi agar Oki diperiksa, Dr. Oki Pratama diperiksa, karena sudah berseliweran informasi tentang dia. Bahkan ada juga Daviena yang disitu menyebut-nyebut angka 15M. Betul atau tidak, itu urusan cyber Polda Metro Jaya untuk mencari aspek kriminalnya di dalam. Itu penegasannya. Kemudian saya juga sudah bertemu dengan Kanit PPA, yaitu saudari AKP Citra yang juga tadi sudah bertemu langsung, dan beliau mengatakan 2 hal. Pertama, akan mengupayakan sebelum Lebaran kasus atau berkas dari saudara Fadel Al-Fajar Bajideh dilimpahkan ke penyidik, ke kejaksaan. Tentu dalam hal ini adalah Kejaksaan Negeri Jakarta Selatan. Itu confirm. Karena saya mengatakan jangan terlalu lama lagi, supaya cerita ini tidak berkembang di mana-mana dan bias kemana-mana. Jadi Kanit mengatakan, Bang, kami akan maksimalkan sebelum Lebaran berkas sudah dikirim. Semoga semoga JPU, jaksa pemeriksa di sana tidak terlalu lama memeriksa berkas ini, supaya bisa P21 tahap 2. Kalau tahap 1 lengkap, baru penyerahan tersangka. Yang ketiga,
Kanit mengatakan dalam hal ini AKP Citra bahwa permohonan penangguhan yang kami ajukan itu ya, dan meskipun kami tahu ini sulit untuk dikabulkan karena jurisprudensinya pun susah kita mencarinya, belum ketemu kayaknya. Jadi tadi saya tanya lagi, bagaimana dengan permohonan penangguhan? Dijawab konfirm Pak Kapolres, Kasat, dan pimpinan menolak penangguhan dimaksud. Jadi mereka mengatakan penangguhan tidak dikabulkan, mereka akan concern pada pelimpahan berkas ke kejaksaan. Nah, poin ini perlu saya sampaikan, satu, agar dipercepat, kalau itu memang tidak ditangguhkan, percepat prosesnya supaya cepat sidangnya. Yang kedua, kasus terkait dengan saya tadi, percepat prosesnya supaya tidak terlalu lama. Yang terakhir, adapun laporan NM terhadap saya dan Bu Ade dan lain-lain, semuanya kita pandang secara equal. Kami pun tidak mau diistimewakan. Silakan. Kalau kami dilaporkan, kami taat hukum. Nah, kita kooperatif. Tapi dia yang tidak kooperatif. 2 kali dipanggil tidak datang, digelar, perintah gelar. Nah sekarang kan nggak bisa lagi lari, orang memang dia di sana. Nah jadi banyak yang bertanya apakah Rasman sudah damai, termasuk penyidik nanya ke saya, Bang bukannya sudah damai? Siapa yang bilang damai? Tidak ada damai, mungkin cerita Arif itu, cerita itu. Barangkali itu dari saya. Ada pertanyaan? Bang, kemarin kan mau jemput Niki terus ada dari penyidik, mungkin ada apa? Baru nggak? Jemput Niki kan harus lewat penyidik, mungkin sudah di ACC atau belum? Oh iya, hari Senin. Saya hari Senin akan komunikasi dengan penyidik. Mudah-mudahan NM bisa berkomunikasi dengan saya. Demi terangnya peristiwa hukum, saya tidak seperti yang dituduh oleh si pengacara yang pasang ring 3 terus ada penyakit di lever, yang menuduh mengatakan bahwa Ahok kok baru sekarang cuap-cuap. Saya bukan seperti itu. Saya dengan Pak Ahok berteman sekarang. 2019 kami sudah satu tim ketika kita bergabung di Pak Jokowi Ma'ruf. Oke, dan Pak Jokowi dengan Pak Prabowo sekarang dekat sekali. Kami menggambarkan bahwa Pak Ahok mengetahui banyak data dan sudah dipanggil oleh kejaksaan. Saya memberitahu nanti kepada Nikita, ini ada ruang yang saya tahu tentang masalah yang menimpa kamu, coba kamu gunakan jalur ini. Kira-kira begitu. Karena pemahaman hukum saya, kalau disebut jembatan, maka penghubung itu siapa yang menyuruh sehingga terjadi hubungan, siapa yang mendorong agar menjadi penghubung, siapa yang menjadikan dirinya sebagai penghubung, itu dalam konteks pikiran saya diduga turut melakukan perbuatan kejahatan. Itu yang saya pahami. Barangkali kalau pikiran kita bisa 551 ayat 1 ke 1. Tapi dalam konteks yang mana, itu yang kami gambarkan. Maka saya melihat begitu kisruhnya sekarang. Rike Diah Pitaloka bicara, benar kan? Anggota DPR RI yang lain bicara, Doktif bicara, ya, Sheila Saukia bicara, pengacara Sheila Saukia bicara, semua bicara, BPOM bicara. Sekarang saya ingin tahu siapa yang diberi kewenangan oleh negara, ya, state organ, BPOM, ya Anda bertindak. Saya bilang saya pernah mendampingi Medina Zain di BAP, di BPOM Jawa Barat. Dia punya penyidik. Nah, pertanyaannya rame-rame di mana-mana, maka saya bilang BPOM harusnya panggil seluruhnya, turunkan tim audit investigatif secara komprehensif tentang seluruh klinik kecantikan, terutama yang sedang berseru sekarang. Ada apa ini?
sehingga muncul persoalan yang begini. Bagaimana kalau masyarakat yang sudah menggunakan skincare-nya, menggunakan treatment mereka, apakah tidak beresiko? Kalau yang digunakan itu tidak sesuai dengan BP POM. Antara mereka yang saling buka gitu loh. Saya minta Dr. Richard Lee, kalau dia bilang pada waktu saya akan ngomong, ya ngomong. Maka kalau dibiarkan yang bukan punya kewenangan melakukan review, maka akan muncul reviewers berikutnya. Akan ada orang yang mereview berikutnya. Kalau itu dilanggar, maka yang korban rakyat. Dan ada orang yang melampaui kewenangannya, yang sesungguhnya punya kewenangan adalah BP POM. Maka persoalan ini, treatmentnya adalah dimulai dari BP POM memanggil semuanya. Supaya kelihatan, oh you berbuat ini, you berbuat ini, you berbuat ini. Dulu saya nangani, ada klinik kecantikan itu yang tidak punya STR dokternya. Ada? Oh ada tahu itu. Saya nggak mau buka aja, makanya saya mau bilang, cari. Kalau BP POM misalnya, minta keterangan dari saya bisa kasih gambaran-gambaran apa yang sebenarnya terjadi di antara mereka dulu, sehingga perlu ditertibkan supaya besok orang tidak lagi membuka satu produk kecantikan atau klinik dengan grand opening, oh itu ada lagi promo, tapi yang datang penyakit, bos. Saya kira begitu ya. Bang, yakin nggak sih nanti ketika surat di penyidik itu bakal di ACC, karena kan berhubung mengingat komunikasi ataupun antara Abang dan Nikita Mirzani itu kurang baik ya? Kalau saya dengan Pak Ahok bisa berteman, kenapa dengan dia tidak? Akankah dia? Kurang apa saya ributnya dengan Pak Ahok? Saya ditahan 3 bulan, dia diwawancara oleh Warta Kota dengan fotonya, lumayan 3 bulan, agak. Nah, Pak Ahok ditahan, saya juga ngomong lumayan. Tapi kami bisa berkawan, bos, karena tidak memelihara kedengkian. Tapi kalau dengan si hitam kumal itu nggak ada urusan. Karena saya melawan dia itu dengan niat bahwa dia itu jihad melawan dia. Apa? Bang, hari Senin itu kan ulang tahunnya Nikmir. Akankah kalau misalkan di ACC akan bawa Udah, kado? coba Rahmat yang ngomong. Ulang tahun dia katanya hari Senin. Turun aja, Bang. Rahmat mau ngantar kue kali, coba. Bang, turun. Ya, pertama gini ya, kami ini saya pikir adalah orang-orang yang profesional ya, tidak ada kebencian pribadi. Jadi kalau seandainya, ya faktanya memang begitu ya, hari Senin itu hari ulang tahun yang tidak terjadi, ya mungkin di sini kami mengucapkan selamat ulang tahun, panjang umur, sehat selalu, ya, mudah-mudahan berubah menjadi pribadi yang lebih baik lagi, kan begitu. Jangan nyenggol-nyenggol orang, jangan memaki-maki, dan yang paling penting jangan menghina orang. Artinya pribadi atau kualitas dirinya semoga menjadi lebih baik lagi, kan begitu. Karena memang umur semakin tua, harusnya kita menjadi pribadi yang lebih baik lagi. Nah mungkin tentang hari Senin, ya ada memang rencana mau ke Polda Metro Jaya untuk menjenguk berdasarkan kedatangan Pak Rasman pada hari kemarin, kan gitu. Karena memang dari Nikita Mirzani sendiri kan tidak menutup diri untuk Pak Rasman mendatangi dia, dan ada kolaborasi yang bisa dimainkan, kan begitu. Nah, tapi itu pun nanti kami akan follow up kepada penyidik. Apakah penyidik bisa melakukan bond? Nah, jadi sistemnya itu kalau kita mau bertemu dengan tahanan melalui penyidik, maka penyidik harus melakukan bond. Bond itu meminta pelaku kepada Tahti untuk dihadirkan. Biasanya itu dibuat keterangan tambahan. Jadi harus di-matchingkan jadwalnya. Nanti kami akan koordinasi lah dengan penyidik. Kapan Nikita Mirzani akan diperiksa kembali, di situ kami akan hadir. Yakin bakal kok? Jadi apakah membela Niki atau seperti apa untuk kasus ini? Saya prihatin. Ya, saya prihatin dia ditahan. Oke, saya membela yang mana? Membela agar hukum tegak lurus, menghukum siapa pelaku dari kejahatan dunia skincare yang heboh saat ini. Oke, thank you. Siap, Fadel gimana Bang?